Pemirsa Intens Investigasi, ada yang lagi salah tingkah bercampur senyum-senyum sendiri nih. Matanya berbinar, mukanya berseri-seri, sembari menunjukkan layar HP-nya yang menampilkan telepon dari seseorang, kuat dugaan Verrell Bramasta. Tapi, kenapa ekspresi Fuji jadi salah tingkah ya? Kenapa juga wajah cantik Fuji mendadak menjadi kayak orang gugup? Apakah ini karena satu nama yang udah lama banget nempel di hatinya? Atau jangan-jangan cowok itu sekarang makin sering ngasih kejutan mendadak? Dan apa benar semua ini gara-gara Verrell Bramasta yang berhasil membuat Fuji salah tingkah sendiri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Seperti diceritakan sebelumnya, atau membahas ekspresi Fuji yang malu-malu saat menunjukkan layar HP-nya, tengah ditelepon seseorang yang disimpan 2 emotikon. Di video itu, Fuji sedang berdiri santai, mengenakan baju motif bunga-bunga yang kalem tapi tetap manis dilihat. Rambutnya diikat ke belakang, gaya simple tapi tetap kelihatan elegan. Tiba-tiba muncul telepon masuk. Dan reaksinya pun langsung salah tingkah bercampur senang. Wajahnya berubah, matanya terkesan, apalagi di layar video itu juga tertulis kalimat, "Panik tiba-tiba udah di depan rumah." Dan di kolom captionnya, Fuji nulis kalimat lucu yang bunyinya, "Minimal kasih aba-aba mas." Kata-kata itu langsung bikin netizen mikir, jangan-jangan itu Verrell yang akan menjemputnya dan mengajaknya pergi bersama. Apalagi, Fuji Verrell belakangan ini juga semakin intens sering menghabiskan waktu bersama, seperti momen sebelumnya di mana keduanya menonton bioskop bersama. Di video lain, Fuji juga terlihat mendapatkan telepon dengan seseorang dengan suara operator ala-ala yang memanggil Fuji dengan panggilan seperti berikut ini. "Untuk pemilik HP ini ada panggilan masuk, mohon segera diangkat." Lucunya lagi, waktu itu Fuji sedang mengenakan outfit ala negeri Cina. Bajunya panjang warna putih versi princess. Fuji juga mengenakan kacamata hitam bulat dan rambutnya yang dikuncir ke belakang. Dengan tangan kirinya memegang kipas kayu lipat klasik. Dari suasana videonya, kuat dugaan video diambil waktu Fuji berada di Cina. Lantas pertanyaannya, bener nggak sih kalau yang nelfon itu adalah Verrell dan keduanya lagi janjian buat ketemu diam-diam di luar? Kepada pemilik HP, ada panggilan masuk. Mohon segera diangkat. Setali 3 uang dengan lucunya ekspresi Fuji. Fuji saat ditanya awak media beberapa waktu lalu, mengaku bersyukur jika berjodoh dengan Verrell. Fuji juga bilang, Verrell tuh orangnya baik dan selalu punya cara buat bikin nyaman. Nah, soal waktu Verrell pernah bilang cemburu, gara-gara Fuji ikut tren bonceng motor bareng cowok saat di Cina. Fuji sempat kasih jawaban yang gak disangka-sangka. Inilah jawaban mengejutkan Fuji. Seven, welcome di kanan. Terima kasih lo sudah mampir. Udah, tadi udah di atas. Kalau ketemu aku kok belum? Nah, lo. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Waduh. Naik motor. Dibahas. Mas yang di sana itu kita lagi kerja sih. Itu lo tau gak sih ada tren, jadi di Cina itu ternyata ada tren yang orang diangkat dipaksa naik motor. Kayaknya ini lagi tahu ya. Ini lagi tren ya.
Astagfirullahaladzim kan gak jadi aku upload. Jangan di-upload ya. Ya kan jadi upload, kalau dikasih tau orang tahu kak. Guys, tolong komen kita harus apa di tengah-tengah ini semua. Iya. Di komennya kita harus apa di tengah-tengah ini Di ya. samping kok. Oke. Oh iya benar. Nggak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya. Oh, oke, siap. Kan udah hadir resmi. Kan Gala juga udah akrab sama Kak Feral tuh, udah main bareng. Nah itu gimana Kak? Itu gimana? Gimana? Udah main bareng maksudnya? Ya alhamdulillah baik banget ngasih Gala mainan. Bahkan kemarin juga sempat berkunjung ke rumah Mama Vena, gimana nih Kak? Iya, Mama Femina baik banget, nyambut aku sangat baik. Kak pada kemana ya? Iya, Kak Feral katanya cemburu karena Kak Fuji Yang konten motor itu loh Kak? Iya. Yang konten motor, Boncengan motor. Konten naik motor itu loh Kak. Konten motor yang mana ya? Yang di Cina Kak, gimana tuh Kak? Mungkin. Kak sendiri gimana? Karena kan sekarang kan banyak banget yang nge-support Uti. banyak yang mendoakan. Awas dapat Mister Indonesia nih kayaknya mendoakan nih Kak. Ya kalau Awas Kang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Banyak juga Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Apalagi apa? Ya, yuk nabrak kan. Jalan ya Mas. Nabrak kan. Mundur pelan-pelan. Pokoknya doain aja yang terbaik ya. Asal jangan positif sakit aja. Tapi mungkin Sambil jalan. Doain aja yang terbaik ya. Asal jangan positif sakit aja ya. Sementara itu, jika sebelumnya Fuji mengaku bersyukur kemarin atau saat tim intens investigasi bertemu langsung dengan Feral yang kebetulan sedang melakukan kunjungan kembali ke daerah pemilihannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Senyumnya sumringah dan matanya yang berbinar-binar menandakan di momen itu ia sedang bahagia. Apalagi dengan Feral yang mengakui bahwa dia memang sedang serius dengan Fuji. Tapi, sebagai anggota DPR, Feral merasa kehidupan pribadinya sebaiknya tidak diumbar ke publik. Apalagi, di dunia politik kata Feral, tak semua orang suka melihat kita bahagia. Ada saja yang sirik, nyinyir, bahkan bisa berniat menjatuhkan. Maka dari itu, demi menjaga, ia memilih untuk menyimpan hubungannya rapat-rapat. Kecuali jika kelak nanti ia sudah menikah. Feral berjanji bakal terbuka ke media. Dan soal foto mereka berdua yang sempat viral, Feral juga angkat suara. Ia mengatakan, itu bukan dari akun pribadinya, tapi mungkin dari orang-orang sekitarnya yang iseng atau tak sengaja menyebar. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Udah saya bicarakan juga tadi ya. Feral yang saat itu hadir dengan memboyong hampir seluruh keluarga besarnya, termasuk sang ibunda, Vena Melinda, sang adik, Athala Naufal, dan sang nenek, Miang, rupanya tak memungkiri ingin ditemenin pasangan saat kerja. Tapi, ia juga mengerti Fuji juga sibuk di dunia hiburan dan sosial media yang dijalaninya. Tentu, Feral juga merasa tak enak menyeret wanita yang dia sayang itu ke dunia politik yang keras. Dia takut nanti Fuji bisa saja diserang orang-orang yang tak suka dengan dirinya.
Makanya, untuk sekarang ini Pharrell lebih memilih untuk menjaga semua lebih baik, biar Fuji tetap aman dan hubungan mereka juga tetap nyaman. Kita sebagai anggota Dewan, jadi ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan juga masa rises. Hari ini kita udah memasuki masa rises. Dan alhamdulillah hari ini sangat spesial teman-teman, karena saya didampingi oleh keluarga tercinta. Maklum, jadi kalau jadwalnya itu masing-masing sibuk, untuk kita ada waktu bareng-bareng itu sulit. Dan alhamdulillah hari ini nenek saya, adik saya, ibu saya juga dengan sukarela ingin menemani, dan juga bahkan udah booking dari beberapa minggu sebelumnya. Kalau misalnya Mas Pharrell ke Dapil, kepingin ikut dong. Karena ini juga sebetulnya flashback sekitar 10-15 tahun yang lalu. Saya ingat sekali, saya masih sekolah, setiap kali ada waktu libur ataupun setiap minggu kalau ada liburan, saya tuh selalu mendampingi Mama Vena turun ke Dapilnya, bertemu konstituennya. Dulu masih bareng-bareng, adik Atala masih kecil juga, jadi dari kecil saya melihat bagaimana seorang Mama Vena sebagai anggota DPR bisa memberikan banyak bantuan, menyalurkan banyak program pemerintah untuk masyarakat, dan tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Tahun ini dunia terbalik, malah ibu saya yang menemani saya untuk bertemu konstituen saya, dan alhamdulillah juga di tahun ini banyak program yang bisa saya berikan kepada masyarakat di Jawa Barat, terutama seluruh Indonesia, tapi fokusnya juga di Jawa Barat. Nantilah kalau mungkin sudah lebih, tentu kepingin lah, cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu, apalagi di entertainment haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu, jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Sementara itu, meninggalkan ekspresi Fuji saat mendapatkan telepon, kabar kedekatan Fuji Pharrell memang sudah tak dipungkiri lagi berjalan cukup mulus bak jalan tol. Pasalnya, kedua orang tua mereka pun bisa bilang semakin dekat akhir-akhir ini. Lantas benarkah orang tua Pharrell dan Fuji siap berbesan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di balik kedekatan Fuji dan Pharrell yang makin sering bikin publik baper, ternyata ada sosok ayah yang senyum-senyum kalem dari kejauhan. Haji Faisal, ayah Fuji, belum lama ini buka suara soal hubungan anaknya. Dengan nada tenang, beliau bilang semua itu sudah bukan di tangan orang tua lagi. Haji Faisal juga menambahkan, "Tahu banyak yang dukung ya alhamdulillah, tapi urusan jodoh itu di tangan Tuhan, dan keputusan tetap di tangan Fuji dan Pharrell." Sementara itu, dari kubu Vena Melinda juga tidak kalah santai. Vena mengaku sampai sekarang Pharrell belum cerita soal asmara. Belum ada pernyataan resmi, belum juga ada kode-kode ke orang tua, semuanya masih misteri. Tapi meski belum dapat kabar apapun, Vena tetap memberikan penilaian soal Fuji. Menurut Vena, Fuji itu mirip dirinya waktu muda, aktif, kreatif, mandiri, dan punya karakter. Vena juga menambahkan, dia salut sama anak muda seperti Fuji, punya gaya sendiri, percaya diri, dan tahu cara bawa diri. Simpel-simpel aja ya, singkat aja. Kalau banyak yang setuju, tentu alhamdulillah ya. Saya berterima kasih atas support dan orang-orang yang menginginkan, artinya setuju dia ya adanya kedekatan atau pertemanan antara si Pharrell dengan itu. Saya terima kasih atas dukungan dia.
Namun semuanya itu kan kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa, kita pulangkan kepada anak. Nah, kita nggak bisa sekarang lagi berkehendak mau kita anak begini begitu, nggak bisa sekarang. Sekarang anak sudah cerdas lah ya. Jadi nggak bisa kita mengambil jodoh di tangan. Ya. Tapi artinya apakah memang ofisial? Belum, Mbak. Jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum. Ya, terlalu berlebihan kurang pas juga. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. Dia belum cerita sama kita, gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti salah ngomong. Iya, jawabannya saya bingung jawabnya. Kita sekarang ke dia ya? Ya, pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain ya semuanya. Aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri berapa puluh tahun yang lalu. Perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri. Ya aku salut sih sama anak muda yang kreatif gitu sih. Setali 3 uang dengan Mama Vena, Dewi Zuhriati, Ibunda Fuji, juga punya pandangan positif tentang Verrell Bramasta. Di matanya, Serel itu dilihat sebagai anak yang baik, aktif, produktif, dan bisa beradaptasi dengan dunianya sekarang. Haji Faisal pun tampaknya sudah mulai dapat sinyal-sinyal manis dari kedekatan mereka berdua. Menurut Haji Faisal, dalam menjalin hubungan, memang begitu prosesnya. Mulai dari kenal, saling ngerti satu sama lain, dan belajar buat cocok sama lingkungan masing-masing. Makanya, kalau sekarang mereka rajin banget menyempatkan waktu bersama, itu justru bagian penting. Dan soal siap kesiapan ke jenjang selanjutnya, Haji Faisal punya prinsip yang adem banget buat didengar. Katanya, kalau emang itu yang terbaik buat Fuji dan Verrell, kalau mereka udah sama-sama cocok, ya orang tua tinggal ngedukung aja. Venda Melinda pun satu suara dengan Haji Faisal, yang penting didoain aja semoga selalu dapat yang terbaik. Anak baik, anak yang produktif juga, ya pokoknya dia bisa lah semuanya. Dengan dunia sekarang dia bisa. Bagus ya. Oke, Verrell kan udah mapan. Kembali lagi kepada anak. Kembali kepada anak. Kalau bagi orang tua, ya kalau memang Diana. terbaiknya buat si Fuji begitu, terbaiknya buat si Verrell itu mereka cocok. Ya. Nggak ada problem aja lagi. Karena nanyanya udah terlalu jauh banget. Kemarin saya udah nggak bisa menghindar lagi dari jawaban. Ada Nanya selalu mana ya Pak? Kapan menikah? Jawabannya kembali lagi kepada anak tadi. Tapi kalau sebagai orang tua support ya, kalau ya ibaratnya mereka berdua itu berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik support. Memang dalam awal-awal pertemanan kita kan memang harus begitu ya. Artinya membaca teman kita, artinya kita juga mencari penyesuaian kita, ya supaya lebih kita lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lain kan itu. Biasa proses, semua itu kan harus diproses ya. Jadi bagi saya pertemanan mereka itu saya support aja. Artinya memang Fuji dan Verrell. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.